Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat GKR PIK. Senang kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Mari pagi hari ini di rumah Anda masing-masing dimanapun Anda berada, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau masuk ibadah. Biarlah kebaktian minggu pagi bukan rutinitas, tapi kebutuhan kita untuk mencari Tuhan. Anda temukan Tuhan di hati Anda, di dalam rumah Anda masing-masing, di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita berteduh di hadapan Tuhan. Kita masuk saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Berikan senyum yang terbaik Anda buat keluarga Anda. Samping kanan kiri Anda, senyum Anda yang terbaik. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Mari kita pujikan bersama-sama dengan semangat pagi hari ini. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Freeman. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah, menikmati kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas kesempatan yang telah Tuhan berikan ini bagi kami. Ajarkan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang selalu hanya bersandar kepada Allah kami sendiri, kepada Bapa kami sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan rangkaian ibadah kami saat ini. Dari awal hingga kami mengakhiri, Engkau Tuhan pimpin kami. Berikan kami hati yang mau taat, berikan kami hati yang mau mendengarkan, telinga yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah ibadah kami,
inilah persekutuan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Anda ada pergumulan, ada beban di dalam hati Anda, kita boleh datang kepada Tuhan dalam doa. Doa pengakuan dosa dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Saudara, mari kita siapkan hati. Kita berseru panggil nama Dia. Dia tidak jauh dari kita. Dia Yesus sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. 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 Doa pengakuan dosa dan dosa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon Tuhan layakkan kita di dalam ibadah kita pada hari Sabat ini. Firman Tuhan berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui segala keberadaan kami.
bahkan isi hati kami dan apa yang ada di dalam pikiran kami. Itulah sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Sepanjang minggu ini, mungkin lewat perkataan, perbuatan, tindakan, bahkan apa yang kami pikirkan tidak berkenan. Kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Kuduskan dan sucikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Engkau yang memelihara mereka bersama keluarga di rumah. Tuhan yang memberkati segala apa yang mereka kerjakan, baik mereka yang berusaha, bisnis, bahkan mereka yang mengerjakan sesuatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin kehidupan mereka, melindungi keluar masuk mereka ya Tuhan. Anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati, terus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami berdoa, menyerahkan juga ya Tuhan, untuk korban yang terpapar COVID-19, Tuhan yang menjamah mereka. Kami berdoa menyerahkan anggota-anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Tuhan, Engkau yang hiburkan. Tuhan, kami berdoa terus untuk dokter, petugas medis. Tuhan, Engkau yang pakai dan juga lindungi mereka. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa negara kami. Tuhan, Engkau yang menyertai pemerintah kami di dalam mengatasi COVID-19 ini. Berikan hikmat kekuatan dari Tuhan, bahkan juga pulihkan perekonomian negeri kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dan serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur waktu yang terbaik adalah waktu kita untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Arif Lase. Mari kita siapkan firman Tuhan dengan satu buah pujian. Jangan kamu khawatir. Biarlah kita jangan khawatir apapun, karena burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Apalagi saya dan Anda anak-anak Tuhan, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, Guru Injil Arif Lase.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang kekhawatiran. Secara saya tahu bahwa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang sangat dekat dengan hidup kita. Banyak orang akhir-akhir ini mengalami yang namanya kekhawatiran. Oleh sebab itu hari ini kita ingin mendengarkan apa sabda Tuhan bagi kita berkaitan dengan kekhawatiran itu. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk menundukkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa mengundang Engkau hadir di tengah kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu hari ini dengan jelas, dan kami dapat mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya dapat memahami Tuhan pengertian firman-Mu pagi ini. Dan hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat dari surga untuk dapat menjelaskan firman-Mu ini dengan sederhana dan dapat dimengerti oleh setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari firman Tuhan hari ini saya mengajak kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang 34. Saya akan membacakan bagi kita, Bapak Ibu yang ada di rumah menyimak. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa semua orang pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Bahkan mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bergumul dengan kekhawatiran. Saudara, khawatir itu adalah emosi manusia. Semua manusia tidak mungkin tidak pernah mengalami yang namanya khawatir. Khawatir itu memiliki kedekatan dengan rasa takut. Namun, khawatir dan rasa takut bisa dibedakan. Khawatir dan takut bisa dibedakan dalam hal apa yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan seringkali terjadi karena sesuatu hal yang jelas tampak di depan mata kita. Misalnya, kita lagi jalan lalu di depan kita muncul seekor ular. Kita takut karena kita melihat
objeknya, kita melihat ada ancaman di depan mata kita. Tetapi khawatir seringkali muncul karena sesuatu hal yang tidak kita lihat, sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi, tetapi kita merasa sesuatu itu mungkin akan terjadi bagi kita. Nah, jadi kekhawatiran itu seringkali bukan pada hal-hal yang jelas, bukan pada hal-hal yang tampak di depan mata, tetapi justru pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita, hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, saudara, kenapa orang khawatir? Seseorang khawatir karena seseorang tidak bisa mengerti semua yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi orang itu merasa bahwa sesuatu yang akan terjadi masih samar-samar, belum jelas, maka sesuatu itu menimbulkan ketakutan tersendiri. Bukan ketakutan karena dia melihat secara langsung peristiwa itu, tetapi karena dia tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka itu yang disebut dengan kekhawatiran. Saudara, waktu saya kecil, saya sering mengalami kekhawatiran. Setiap orang, bukan hanya dewasa saja, tetapi dari kecil pasti pernah mengalami kekhawatiran. Namun kadar kekhawatiran seorang anak kecil dengan orang dewasa itu berbeda. Apa yang saya khawatirkan waktu saya kecil? Saya sangat khawatir dengan studi akademis saya. Apakah saya bisa menyelesaikan masa sekolah saya dari SD ke SMP ke SMA dengan baik? Saya khawatir. Apakah saya bisa masuk di sekolah unggulan, di sekolah yang saya sukai? Nah, saudara, dari SD naik ke SMP, saya melewati kekhawatiran itu dengan lulus ke bangku SD ke SMP. Lalu begitu lulus SMP, saya khawatir apakah saya bisa diterima di sekolah yang saya sukai di SMA. Puji Tuhan, ternyata saya bisa masuk di SMA yang saya sukai. Tetapi saudara, setelah lulus SMA, saya khawatir lagi. Saya akan pergi kemana setelah lulus SMA? Saya akan masuk ke perguruan tinggi apa? Akhirnya saudara, saya memutuskan masuk ke sekolah teologi. Nah, setelah saya lulus sekolah teologi, kekhawatiran muncul lagi saudara. Kekhawatirannya adalah setelah ini saya akan pelayanan di mana? Apakah saya akan masuk di satu tempat yang cocok untuk pergumulan saya? Nah saudara, kekhawatiran itu terus menerus berjalan, tidak pernah berhenti. Mungkin setelah seseorang mendapatkan pekerjaannya, seseorang kemudian bergumul lagi. Seseorang bergumul untuk memiliki seorang pasangan hidup. Maka dia khawatir lagi saudara, siapa pasangan hidup yang cocok. Nanti kalau sudah ketemu pasangan hidup yang cocok, timbul lagi kekhawatiran. Mereka apakah bisa menjalani rumah tangga dengan baik, memiliki putra putri yang baik, ya, yang sehat, yang memiliki segala sesuatu tercukupi, ya. Saudara, kalau seandainya mereka akhirnya diberikan Tuhan putra dan putri, saudara, maka kekhawatiran akan muncul lagi hal yang baru. Bagaimana seorang anak di dalam keluarga mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup dan juga nanti pendidikan mereka yang baik, ya. Nah, apalagi sekarang sekolah semakin hari semakin mahal, saudara. Nah, akhirnya anaknya mulai besar, masuk sekolah, muncul khawatir lagi saudara, kekhawatiran lagi kembali seperti semula. Apakah anaknya nanti akan lulus sekolah dengan prestasi yang baik, masuk ke sekolah yang diinginkan? Demikian terus saudara, manusia hidup di dalam lingkaran kekhawatiran tidak pernah berakhir saudara. Sementara si bapak tadi khawatir lagi saudara, apakah nanti kalau di masa tua dia akan bisa terus menerus survive, anaknya akan memperhatikan dia. Secara hidup manusia adalah hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Oleh sebab itu, ketika Matius pasal 6 ayat 25 berkata kepada kita, jangan khawatir. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberikan perhatian yang sangat penting terhadap masalah kekhawatiran ini. Orang yang khawatir seringkali mengakibatkan seluruh energi dia terkuras kepada hal-hal yang dia khawatirkan. Dan itu bisa mengakibatkan penyakit. Saudara, di dalam bahasa Inggris, kata khawatir itu dibedakan. Ada worry itu cemas. Ada anxiety itu kecemasan atau kekhawatiran yang mendalam, saudara.
Nah, sebenarnya tidak ada hal yang salah dengan kekhawatiran. Kalau itu masih sebatas worry. Kalau seseorang worry, itu menandakan bahwa orang itu peduli terhadap masa depannya. Orang yang worry adalah orang yang memikirkan hidupnya yang akan datang. Dia mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, justru orang yang tidak pernah khawatir, tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi, itu mengakibatkan dia tidak mempersiapkan masa depannya dengan hati-hati. Nah, saudara, worry menunjukkan satu sikap yang baik dan tepat. Tetapi yang berbahaya adalah kalau worry itu atau cemas itu berakhir menjadi anxiety. Anxiety adalah kekhawatiran yang mendalam di mana seseorang itu dipenuhi atau dikuasai, dikontrol hidupnya oleh kekhawatiran tersebut dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini bukan berkata bahwa kita tidak boleh memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita tidak boleh cemas, seolah-olah semua akan baik saja. Nah, yang dimaksud Tuhan Yesus jangan khawatir di dalam ayat ini adalah kekhawatiran yang memenuhi hidup kita, kekhawatiran yang menguasai seluruh keberadaan kita, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita jangan khawatir, saudara? Nah, di sini ada 3 alasan penting kenapa Yesus berkata kepada kita jangan khawatir. Nah, alasan yang pertama kita temukan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30, saudara. Di dalam ayat 25 sampai ayat yang 30 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, saya lanjutkan di ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 32, ya. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, saudara, alasan pertama mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Kalau kita melihat ayat yang barusan, Tuhan mengkontraskan kekhawatiran kita itu dengan barang-barang yang kita khawatirkan. Di dalam ayat 25 dikatakan jangan khawatir akan makan dan minum. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya. Saudara, kita tahu ya, tanpa makanan kita nggak bisa hidup. Ya. Tetapi Alkitab berkata hidup lebih penting daripada makanan. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh begini Bapak Ibu. Makanan itu bisa dicari. Makanan itu bisa dibikin, saudara. Minuman juga bisa kita dapatkan. Tetapi tidak ada orang yang pernah menciptakan hidup. Tidak ada orang yang pernah bisa memberikan hidup bagi kita. Dalam arti nafas yang kita miliki sekarang itu dari Tuhan. Ya. Terus dikatakan, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kita punya tubuh seperti sekarang, butuh pakaian. Pakaian bisa kita bikin, saudara. Tetapi tubuh itu dari Tuhan. Ya, mungkin ada orang berkata, enggak, itu kan dari hubungan suami istri. Ada pria dan wanita berhubungan suami istri, lalu mereka menghasilkan anak. Saudara, kalau Tuhan tidak memberikan anak, bagaimana? Saudara, anak yang lahir dalam keluarga kita pun
Itu pemberian Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak kasih, maka tidak ada. Saudara, artinya ada hal-hal yang kita tidak bisa ciptakan. Tubuh itu bukan dari kita. Hidup itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Kalau Tuhan menyediakan kita, memberikan tubuh kita, Dia menciptakan kehidupan buat kita, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan dan untuk tubuh tadi. Mungkin jauh lebih sederhananya seperti mobil dan bensin. Saudara, orang yang menciptakan mobil pasti dia sudah memikirkan adanya bensin, bukan? Ya. Karena kalau orang bikin mobil, tetapi mobil itu tanpa bensin, tanpa bahan bakar, mobil itu tidak berguna. Nah, saudara, bahan bakar itu bukan dibikin manusia. Itu sumber daya alam yang tidak bisa dibikin manusia. Ya, meskipun sekarang ada mobil listrik ya, tapi kita bicara mobil secara umum. Orang mungkin khawatir sama yang namanya mobil, tetapi dia harus tahu mobil bisa dibikin, tetapi bahan bakar untuk mobil itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Ya, saudara, maka ketika seseorang menciptakan mobil, maka sebenarnya dia sudah ada bensin atau bahan bakar yang tersedia untuk mobil itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita memiliki tubuh dan diberikan kehidupan, maka Tuhan pasti sudah memikirkan akan apa yang dibutuhkan untuk tubuh kita dan untuk hidup kita. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, coba kamu bandingkan hidup kamu dengan burung. Burung itu terbang kemana dia mau pergi, tetapi coba lihat, Tuhan selalu menyediakan apa yang dia butuhkan. Coba kita bandingkan hidup kita dengan rumput di ladang, yang kemegahannya, keindahannya hanya bersifat sementara. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan pun memberikan keindahan kepada rumput atau bunga bakung yang sementara itu. Saudara, di sini kita belajar satu hal, bahwa sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali kekhawatiran muncul karena kita tidak tahu prioritas yang kita khawatirkan. Ya. Kita berpikir bahwa apa yang kita khawatirkan saat ini, apa yang kita pusingkan, apa yang kita takutkan di dalam hidup kita, sama sekali tidak dipikirkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Maka kita mengerti hal ini, kita belajar bahwa pertama-tama kita harus sadar Tuhan kita pasti tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita tahu Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, maka kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Dia. Nah, itu hal yang pertama. Secara hal yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Nah, hal yang kedua adalah karena kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa bagi hidup kita. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-27 dan ayat 34. Saya akan membaca untuk kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, di dalam ayat 27 ini Tuhan ingin men-challenge kita. Oke, kita khawatir. Lalu setelah kita khawatir, apakah kekhawatiran itu membuat kita mau melakukan sesuatu? Kalau iya, maka kekhawatiran itu menjadi sesuatu hal yang positif. Tetapi kalau ada orang khawatir dan kemudian dia larut dalam kekhawatiran dan dia tidak melakukan apa-apa, maka kekhawatiran itu tidak mengubah apa-apa bagi hidup dia. Dia akan terus hidup di dalam kekhawatiran dan dia tidak bisa melakukan sesuatu hal. Maka kekhawatiran itu justru akan berdampak buruk bagi hidup dia. Nah, saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Itulah yang dikatakan ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini.
Apa yang akan terjadi besok itu urusan besok. Maka Tuhan Yesus tidak berkata kepada kita bahwa udah kita nggak perlu lagi khawatir, maka kita nggak perlu lagi melakukan action apa-apa. Justru Tuhan Yesus ingin mengajar kita bahwa kita harus melakukan action hari ini. Apa yang terjadi besok itu akan ada pergumulannya sendiri. Kalau kita tidak melakukan action hari ini, maka apa yang kita khawatirkan besok benar-benar akan terjadi bagi hidup kita. Tetapi kalau seseorang sudah melakukan bagiannya hari ini, lalu dia mempercayakan kepada Tuhan apa yang sudah dia kerjakan dengan berdoa, Tuhan aku sudah melakukan bagianku, urusan besok saya tidak tahu, tetapi hari ini saya melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus saya lakukan, saya bekerja dengan sebaik-baiknya, saya mencari uang dengan sebaik-baiknya. Nah saudara, percayalah bahwa besok kekhawatiran kita akan menurun karena kita sudah mempersiapkan hidup kita hari ini. Nah, jadi saudara, di dalam ayat ini kita belajar bahwa kita bukan hanya saja percaya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kekhawatiran kita tidak akan menambah apa-apa di dalam hidup kita. Saudara, waktu saya kuliah, saya seringkali khawatir bagaimana ya nanti kalau nanti saya selesai kuliah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa pelayanan di gereja, saya tidak punya skill apa-apa. Saudara, waktu saya kuliah saya hanya bisa main gitar, saya nggak bisa main piano, nggak bisa, saya nggak bisa main drum, nggak bisa. Saudara, satu orang kakak kelas berkata kepada saya, Rif, kamu lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Kalau kamu misalnya main musik hari ini, musik apa saja yang kamu mainkan hari ini, sudah kamu lakukan saja. Toh suatu hari itu akan berguna buat kamu. Saya masih ingat kakak kelas saya itu. Saudara, akhirnya saya mulai belajar main piano. Main piano saya tidak baik, tidak bagus. Tetapi saya main saja, saudara. Nah, puji Tuhan saudara, ternyata lama-kelamaan saya terlatih bermain piano. Dan hari ini saya bisa mengiring musik di gereja kita dengan musik piano, keyboard, meskipun tidak terlalu jago dibanding orang-orang lain. Tetapi bolehlah ya, terpakailah. Saudara, kenapa saya bisa melakukan itu? Itu karena kakak kelasku dulu pernah berkata kepada saya, apa yang kamu lakukan sekarang, itu akan mempengaruhi hidupmu di masa yang akan datang. Nah saudara, kalau kita tidak pernah memulai melakukan sesuatu, maka kita tidak mengubah apa-apa di masa yang akan datang. Kalau kita hanya khawatir terus saudara, maka kekhawatiran kita justru akan membuat kita tidak maju-maju. Nah, maka di sini penting iman kepada Tuhan, tetapi juga tindakan yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir? Tadi kita sudah berbicara, alasan yang pertama adalah karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Alasan yang kedua adalah karena khawatir tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita seringkali, karena kekhawatiran kita itu seringkali bukan kepada hal yang bernilai kekal, saudara. Kekhawatiran kita sering sekali bukan hal yang bernilai kekal. Saudara, Tuhan tidak melarang kita khawatir. Tetapi Tuhan sedih kalau kita hanya khawatir hal-hal yang bersifat duniawi yang sementara hal-hal yang bersifat kekal tidak pernah kita khawatirkan. Saudara, ada berapa banyak orang yang khawatir masa depan, nanti dia di hari tua bagaimana bisa hidup, survive. Padahal saudara, hari tua itu bersifat sementara, karena setelah hari tua kita mati, lalu ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Saudara, pernah gak kita berpikir, pernahkah kita khawatir bagaimana hidup kita di kekalan nanti? Saudara, ayat 33 saudara berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kenapa kekhawatiran dikontraskan dengan masalah kerajaan Allah? Kalau kita lihat di dalam
Matius pasal 6 ayat 24, kita balik ke atas, cerita di atas. Cerita di atas itu berbicara tentang mamon, saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada orang yang bekerja, saudara. Dan kemudian ada orang yang bekerja dan dia mengabdi kepada dua tuan. Nah, maka orang itu yang mengabdi kepada dua tuan itu, dia akan bergumul bagaimana dia bisa mengabdi karena dua tuannya itu saling bertentangan. Itu sebabnya di ayat yang ke-24 Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara, apa maksudnya mengabdi kepada dua tuan? Mengabdi kepada dua tuan itu artinya ada orang yang menuhankan Allah, tapi di sisi lain dia juga menuhankan materi dunia ini. Nah, Alkitab berkata nggak bisa, kita hanya bisa mengabdi kepada satu tuan. Orang yang mengabdi kepada dua tuan, dia akan mengalami konflik. Nah, saudara, mengabdi kepada mamon, kepada dunia materi itu seperti apa? Adalah seperti seseorang yang hidupnya hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat sementara. Maka orang yang hanya mengabdi kepada mamon, dia akan khawatir kepada hal-hal yang bersifat duniawi, kepada apa yang bisa dipakai secara duniawi, kepada apa yang menjadi kebutuhan material di duniawi saja. Secara bukan berarti Tuhan kita benci kepada hal-hal yang duniawi, bukan. Tetapi hal-hal yang duniawi ketika kita jadikan sebagai fokus kita, lalu kita melupakan hal-hal yang bersifat kekekalan, maka pada saat itu kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Itu sebabnya di ayat 32 Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, orang yang mengenal Allah, dia bisa tahu apa yang harusnya dia khawatirkan. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa meskipun kehidupan di dunia ini penting, tapi ada satu kehidupan yang jauh lebih penting, yang bersifat selamanya, yaitu kehidupan di kekekalan nanti. Saudara, apakah kita pernah khawatir akan kehidupan kita di masa yang kekekalan nanti? Apakah kita pernah khawatir apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Ataukah selama ini kita hanya khawatir kepada apa yang bersifat sementara saja? Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajak kita, yuk, kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang duniawi itu hanya tambahan. Tuhan akan sediakan. Karena juga Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Ya. Tetapi, sesuatu yang bersifat kekal, mari kita benar-benar pikirkan. Hari ini kita belajar tentang kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran apa yang hari ini ada dalam pikiran kita? Apakah kita khawatir terhadap apa yang kita butuhkan? Kalau iya, saudara, yuk, mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, sambil tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang khawatir itu bukan hanya kita. Ada begitu banyak orang di luar sana mengalami kekhawatiran. Tetapi apa yang membedakan satu orang dengan yang lain? Sikap mereka terhadap kekhawatiran. Apakah dia membiarkan kekhawatiran menguasai hidupnya? Atau dia melakukan sesuatu hari ini supaya besok dia kekhawatiran dia semakin turun. Apa yang dia khawatirkan itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh khawatir terhadap kehidupan kita di kekalan nanti? Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita ketika suatu hari nanti kita berjumpa dengan Tuhan di pintu kerajaan surga? Apakah kita yakin dan kita berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan semuanya, dan ini aku percaya bahwa aku bersama Tuhan di dalam kekekalan. Saudara, kalau kita benar-benar khawatir kekekalan, itu akan mendrive, itu akan mengarahkan bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang. Mari Bapak Ibu kita
mengarahkan pikiran kita bukan hanya pada hal-hal yang duniawi saja, tetapi kita juga mengarahkan pikiran kita kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami bisa belajar Tuhan tentang makna jangan khawatir. Tuhan ingin kami tidak menjadikan dunia ini yang bersifat sementara sebagai hal terbesar yang kami khawatirkan. Tetapi hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kami khawatir terhadap kehidupan kami di dalam kekekalan. Tuhan, kami ingin supaya pikiran hati kami diarahkan kepada nilai kekal. Dan kami percaya bahwa ketika kami hidup untuk nilai kekal, maka kami akan menjalani seluruh hidup kami di dunia ini dengan cara yang berbeda. Kami tahu prioritas yang kami kejar di dalam hidup ini. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di dalam kekhawatiran mereka saat ini. Tolong mereka supaya mereka mampu mengatasi segala pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Biar kita selalu sehat dalam lindungan, penyertaan dan berkat Tuhan semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau mengingatkan warta kita tadi sudah disampaikan lebih awal di depan. Mari kita perhatikan bersama-sama dan kita boleh setia di dalam ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk persembahan boleh Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita bisa lewat transfer atau kuris barcode yang ada di depan layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh setia mendukung pekerjaan Tuhan dan biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita selalu menjaga kesehatan kita, pakai masker waktu keluar, jangan berkumpul dengan orang banyak, kita terus berdoa buat bangsa negara kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita akan bersama-sama angkat pujian dan doksologi dan terima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita selesai. Saat teduh, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.